Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-soleha, hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia melanjutkan materi pekan lalu tentang puisi dan prosa. Oke, waktu pekan lalu kita sudah membahas tentang identifikasi isi puisi. Nah, kali ini kita akan mengidentifikasi isi prosa. Sebelumnya, coba kita review dulu materi pekan lalu ya, bahwa unsur puisi ini terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini adalah unsur yang terdapat di dalam karya sastra, sementara unsur ekstrinsik yaitu unsur yang terdapat di luar karya sastra. Unsur intrinsik terbagi menjadi unsur batin dan unsur fisik, sedangkan unsur ekstrinsik terbagi menjadi unsur biografi, unsur sosial, dan unsur nilai. Masuk ke materi yang kedua, yaitu unsur pembangun prosa. Prosa merupakan karya seni sastra yang tertulis, yang berbentuk karangan cerita bersifat bebas, tak terikat dengan padu padan irama atau tipografi dengan gaya bahasa yang bebas. Biasanya, prosa ini digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fakta, ide, atau cerita imajiner. Oleh karena itu, prosa dapat digunakan untuk menulis surat kabar, majalah, novel, ensiklopedia, surat, cerpen, dongeng, dan lain-lain. Unsur prosa ini juga terdiri dari dua bagian, yaitu unsur fiksi dan non-fiksi. Pada unsur prosa fiksi terbagi menjadi dua bagian juga, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Pada bagian intrinsik terdiri dari tema, amanat, tokoh, alur, latar atau setting, sudut pandang, dan gaya bahasa. Sedangkan unsur ekstrinsiknya terdiri dari norma dan biografi pengarang. Prosa juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu prosa fiksi dan prosa non-fiksi. Prosa fiksi merupakan jenis prosa yang berisi cerita hayalan atau fiksi atau imajiner dan bertujuan untuk menghibur serta menyampaikan pesan moral atau gagasan. Contohnya cerpen, novel, dan dongeng. Sedangkan prosa non-fiksi merupakan jenis prosa yang mengisahkan cerita fakta atau nyata. Contohnya pidato, opini, artikel, dan biografi. Selanjutnya yaitu unsur intrinsik prosa fiksi. Unsur intrinsik prosa fiksi ini terdiri dari tema, amanat, tokoh, alur, latar atau setting, sudut pandang, dan gaya bahasa. Kita coba bahas satu persatu. Tema adalah gagasan, ide, atau pikiran utama yang mendasari suatu karya sastra. Tema menjadi dasar pengembangan seluruh cerita. Kemudian amanat. Amanat adalah ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karyanya. Amanat dapat disampaikan secara implisit, yaitu dengan cara memberikan ajaran moral atau pesan dalam tingkah laku atau peristiwa yang terjadi pada tokoh. Tema juga dapat disampaikan secara eksplisit, yaitu dengan menyampaikan seruan, saran, peringatan, nasihat, anjuran, atau larangan yang berhubungan dengan gagasan utama cerita. Kemudian tokoh. Tokoh adalah individu ciptaan atau rekaan pengarang yang mengalami peristiwa-peristiwa dalam berbagai peristiwa cerita. Pada umumnya, tokoh berwujud manusia, tetapi dapat pula berwujud binatang, tumbuhan, atau dewa. Kemudian gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bahasa yang digunakan pengarang dalam menulis cerita yang berfungsi untuk menciptakan hubungan antara sesama tokoh dan dapat menimbulkan suasana yang tepat guna, adegan seram, kasih sayang, peperangan, maupun harapan. Kemudian unsur selanjutnya yaitu alur. Alur adalah
Rangkaian peristiwa atau jalinan cerita dari awal sampai klimaks atau sampai akhir, serta pada bagian penyelesaiannya. Nah, alur ini terdiri dari 3 macam, yaitu alur mundur, alur maju, dan alur gabungan. Alur mundur yaitu jalinan peristiwa dari masa kini ke masa lalu. Kemudian alur maju yaitu jalinan peristiwa dari masa lalu ke masa kini. Sementara alur gabungan yaitu gabungan dari alur maju dan alur mundur secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu unsur latar atau setting. Latar atau setting adalah bagian dari sebuah prosa yang isinya melukiskan tempat cerita terjadinya dan menjelaskan kapan cerita itu terjadi. Nah, latar ini terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar tempat mengacu pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Sedangkan latar waktu berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Sedangkan latar sosial mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. Latar sosial ini bisa mencakup kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir, dan bersikap, serta status sosial. Selanjutnya yaitu sudut pandang atau point of view adalah pandangan pengarang untuk melihat suatu kejadian peristiwa atau suatu kejadian cerita. Sudut pandang ini dibagi 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama dalam pengisahan cerita yang mempergunakan sudut pandang orang pertama ini biasanya menggunakan kata aku. Narator adalah seseorang yang ikut terlibat dalam cerita. Ia adalah si aku tokoh yang berkisah. Sedangkan sudut pandang orang ketiga dalam cerita yang mempergunakan sudut pandang orang ketiga ini biasanya dicirikan dengan kata dia, ia, mereka. Naratornya ini adalah seorang yang berada di luar cerita, yang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebutkan nama atau kata gantinya, ia, dia, dan mereka. Selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik prosa fiksi, terdiri dari norma dan biografi pengarang. Unsur ekstrinsik prosa fiksi ini terbagi menjadi 2, yaitu norma dan biografi. Maksudnya biografi pengarang. Nah, norma sendiri yaitu aturan yang digunakan pengarang. Sementara biografi pengarang yaitu daftar riwayat hidup dari pengarang tersebut. Oke, materi dari Ustazah cukup. Jika kalian ada materi yang belum paham, kalian bisa tanyakan ke Ustazah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.